Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Khumaila Muswarina, kelas PG 16B, hendak mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Time Token terhadap Keterampilan Sosial Siswa Kelas 5 MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang tahun pelajaran 2019-2020. Dengan latar belakang pentingnya keterampilan sosial dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang. Berdasarkan hasil wawancara di kelas 5 MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang, dalam mengikuti proses pembelajaran terkesan kurang menarik dan sangat membosankan, di mana siswa menjadi pasif dan tidak aktif dalam mengikuti pelajaran. Hanya beberapa siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan siswa yang lainnya terkesan diam dan tidak berbicara. Dengan kata lain, strategi yang dilakukan oleh guru masih sangat konvensional atau dengan menggunakan metode ceramah yang menjadikan siswa itu merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa di kelas 5 MI Al-Hikmah Polaman Mijen pada pembelajaran IPS. Dalam rumusan masalah ini, dengan menggunakan rumusan masalah, terdapat pengaruh model pembelajaran time token terhadap pembentukan keterampilan sosial siswa kelas 5 MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang tahun pelajaran 2019-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen dengan pengujian variabel bebas dan variabel terikat. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control design. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control design. Penelitian ini dilakukan di MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan rubrik. Sebelum melakukan eksperimen, peneliti melakukan observasi untuk menguji homogenitas dengan uji homogenitas. F hitung kurang dari F tabel. Peroleh F hitung sama dengan 1,11 dan F tabel sama dengan 2,16. Maka dapat dikatakan bahwa kedua kelas tersebut berangkat dari kondisi yang sama atau dikatakan homogen. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan uji beda rata-rata atau uji hipotesis. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa kelas eksperimen dan kontrol sudah dikenai perlakuan berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dengan menggunakan rumus C kuadrat dengan kriteria penguji jika HO diterima jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka artinya berdistribusi normal. Uji normalitas pada kelas eksperimen terdapat hasil X kuadrat hitung sama dengan 2,592 dengan DK sama dengan 4 dan X kuadrat tabel diperoleh 9,4877. Maka dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen terdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas nilai pada kelas kontrol untuk taraf signifikansi A 5% dengan DK 5-1 sama dengan 4 diperoleh X kuadrat hitung sama dengan 0,7678, sedangkan X kuadrat tabel
diperoleh 9,4877. Maka dapat dikatakan bahwa X hitung lebih dari X tabel. Maka pada kelas kontrol dikatakan bahwa kelas tersebut terdistribusi normal. Untuk kemudian dalam penelitian ini yang kedua menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah keterampilan sosial kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. Uji hipotesis atau uji perbedaan rata-rata ini menggunakan uji T dengan kriteria sebagai berikut. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata keterampilan sosial antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. HA sama dengan terdapat perbedaan rata-rata keterampilan sosial antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari data yang diperoleh bahwa rata-rata kelas eksperimen diperoleh 72,25 dan rata-rata kelas kontrol diperoleh 59,5 dengan N1 20 dan N2 20 diperoleh T hitung 3,82 dengan A sama dengan 5% dan DK 20 plus 20 dikurangi 2 sama dengan 38 diperoleh T tabel 2,16. Karena kriteria penguji adalah diterima jika HA sama dengan T hitung lebih dari T tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh keterampilan sosial. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan dalam penggunaan model pembelajaran time token terhadap keterampilan sosial siswa kelas 5 di MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang tahun pelajaran 2019-2020. Berdasarkan kajian teori serta pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa time token berpengaruh pada keterampilan sosial siswa kelas 5 MI Al-Hikmah Polaman Mijen tahun 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas 5A sebagai kelas kontrol adalah 59,5 dengan standar deviasi 10,87. Sementara nilai rata-rata kelas 5B adalah 72,25 dengan standar deviasi 10,19. Dari analisis data menunjukkan T hitung sama dengan 3,82 sedangkan T tabel sama dengan 2,16 dengan taraf signifikan nyata 5%. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka signifikan dan hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, ada perbedaan signifikan antara pengaruh penggunaan model pembelajaran time token terhadap keterampilan sosial siswa kelas 5 yang pembelajarannya hanya menggunakan konvensional dan siswa yang menggunakan model pembelajaran time token. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran time token terhadap keterampilan sosial siswa kelas 5 MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang tahun pelajaran 2019-2020 sangat berpengaruh dan terdapat perbedaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kiranya ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.